Assalamualaikum anak-anak Ustazah Hikmah yang soleh dan soleha. Hari ini kita akan mempelajari pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Di pembelajaran hari ini kita akan belajar Al-Quran Surah Al-Fatihah. Ya, baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita baca doa dulu yuk bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Shadaqallahul azim. Baik anak-anak Ustazah Hikmah yang soleh dan soleha, apakah kalian tahu apa arti dari Al-Quran Surah Al-Fatihah? Kata Al-Fatihah ini maknanya apa ya? Kita lihat ya nak ya. Al-Fatihah artinya adalah pembukaan. Ya, Al-Fatihah artinya pembukaan. Surah Al-Fatihah ini berjumlah 7 ayat. Dan surah Al-Fatihah ini diturunkan di kota Mekah. Surah Al-Fatihah berisi pesan bahwa Allah adalah Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Di dalam surah Al-Fatihah, Allah memberikan pesan bahwa Allah memiliki kasih sayang yang luas untuk hamba-hambanya serta keagungan yang besar. Allah adalah Zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan juga Maha Agung. Ya, selain pesan bahwa Allah adalah Zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan dengan keagungan yang sangat tinggi, di dalam surah Al-Fatihah juga ada pesan, ada nasihat untuk kita semua sebagai umat muslim dan muslimah untuk selalu menyembah dan memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh memohon pertolongan dan menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah adalah Zat yang Maha Esa, satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Dan ketika kita membutuhkan pertolongan, hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan tersebut, karena hanya Allah Zat yang paling kuasa yang bisa memberikan kita pertolongan. Baik, selanjutnya ya, pertolongan atas apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita memohon untuk diberikan pertolongan agar ditunjukkan jalan yang lurus. Ihdinas shiratal mustaqim. Artinya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus itu apa ya? Jalan yang lurus artinya kita memohon agar Allah selalu menolong kita untuk selalu istiqomah dalam ketaatan. Kita adalah manusia yang syarat akan kesalahan. Maka jika bukan karena pertolongan Allah, bukan karena bantuan Allah, niscaya kita akan mudah digoda oleh syaitan untuk melakukan dosa-dosa yang Allah murkai. Oleh karena itu, kita setiap hari, setiap waktu harus selalu berzikir, berdoa, memohon agar Allah menolong kita untuk kita mampu istiqomah berada di jalan ketaatan, jalan yang lurus, jalan yang Allah ridhoi. Ya,
ya. Kita harus selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melindungi kita dari berbuat dosa, berbuat yang Allah murkai, dijauhi dari dosa-dosa yang Allah benci. Dijaga langkah kaki kita agar tidak tersesat dan mengantarkan kita kepada neraka. Nah, kita harus selalu memohon agar Allah menyelamatkan kita saat hari pembalasan dan memperoleh nikmat syurga. Dengan memohon kepada Allah untuk melindungi kita dari perbuatan dosa, menjaga diri kita untuk sabar dalam berbuat ketaatan, insya Allah kelak kita akan selamat pada hari pembalasan dan memperoleh nikmat syurga, karena diri kita telah dirahmati oleh Allah untuk jauh dari perbuatan dosa. Maka dari itu kita harus selalu berdoa kepada Allah agar dijauhkan diri kita dari dosa, dan kelak kita pun akan selamat ketika di hari pembalasan. Ya, anak-anak Ustazah Hikmah yang soleh dan soleha, kita harus hafal surah Al-Fatihah, karena membaca surah Al-Fatihah menjadi syarat sahnya sholat. Dalam hadis Imam Muslim disampaikan bahwa la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Ya, hadisnya berbunyi la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Artinya tidak sah sholatnya orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Maka kita harus bisa menghafal surah Al-Fatihah, membaca surah Al-Fatihah dengan benar dan baik, karena surah Al-Fatihah menjadi syarat sahnya sholat kita. Kita dalam sehari sholat 5 waktu. Dalam sehari kita memohon kepada Allah sebanyak berapa kali? Sebanyak 5 kali waktu dalam sholat kita memohon kepada Allah agar kita diberikan jalan yang lurus, dijauhkan dari perbuatan dosa, diberikan kesabaran untuk berbuat ketaatan, hingga kelak kita menjadi orang-orang yang selamat, orang-orang yang beruntung. Maka mari kita belajar membaca surah Al-Fatihah dan menghafalkan surah Al-Fatihah dengan bacaan yang benar, dengan bacaan yang tartil. Ya, anak-anak Ustazah Hikmah yang soleh dan soleha, mari kita belajar membaca dan menghafal surah Al-Fatihah bersama-sama ya. Baik, mari kita hafalkan bersama surah Al-Fatihah dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kita baca bismillahnya bersama-sama ya nak ya. Dari ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, Ustazah Hikmah akan melafalkan dulu, kemudian kalian dengarkan dengan baik, lalu setelah itu kita baca bersama-sama ayat per ayat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita ulangi satu kali lagi ya, full satu surah. Setelah itu kita baca ayat per ayat bersama-sama. Dengarkan Ustazah Hikmah baik-baik ya anak-anak yang soleh-solehah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang kita coba baca ayat per ayat ya nak. Ustazah Hikmah baca, lalu kalian ikuti setelahnya. Ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita baca bersama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita baca bersama lagi. 1, 2, 3. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Kita baca bersama ya nak. 1, 2, 3. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mari baca bersama. 1, 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Mari baca bersama lagi nak. 1, 2, 3. Ihdinas siratal mustaqim. Ayat yang terakhir ya. Ustazah Hikmah dulu, lalu setelah itu kita baca bersama-sama. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, mari kita baca bersama-sama nak. 1, 2, 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqallahul azim. Amin ya rabbal alamin. Ya, itu dia cara membaca, melafalkan surah Al-Fatihah. Sekarang kalian hafalkan surah Al-Fatihah ya nak, dengan bacaan yang tartil, dengan bacaan yang baik, agar sholat kalian juga baik. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Mari kita baca doa bersama-sama ya nak ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shadaqallahul azim. Amin ya rabbal alamin. Semangat belajarnya di rumah ya anak-anak yang soleh dan soleha. Semoga pandemi ini segera berlalu dan kita bisa sekolah tatap muka secara langsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.